Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang sistem administrasi jaringan. Kali ini kita akan membahas materi tentang DHCP server. DHCP server merupakan hal yang umum di dalam sistem jaringan, terutama layanan jaringan, di mana IP address pada sebuah klien itu harus bisa dikonfigurasi apakah secara manual atau secara otomatis agar bisa mendapatkan layanan jaringan atau koneksi ke dalam jaringan. Nah, pada komputer-komputer yang terkoneksi jaringan dengan jumlah yang sangat banyak, akan sangat repot apabila kita akan mengkonfigurasi IP address komputer itu secara manual. Maka ada hal yang lebih praktis di mana disediakan sebuah server DHCP agar semua IP address pada sebuah komputer, pada beberapa komputer atau banyak komputer, itu akan mendapatkan IP secara otomatis, sehingga kita sebagai administrasi jaringan tidak perlu lagi mengkonfigurasi IP address pada komputer yang terkoneksi kepada jaringan, sehingga dia bisa mendapatkan akses layanan jaringan. Nah, apa itu DHCP server? Sedikit diulas kita sini atau kita lihat dari internet. DHCP server adalah, nah mungkin bisa kita lihat di sini. Ini sangat mudah didapatkan informasinya. DHCP server adalah server jaringan yang secara otomatis memberikan alamat IP dan informasi konfigurasi jaringan seperti subnet, default gateway, DNS server, dan sebagainya kepada perangkat klien di dalam jaringan. Jadi dengan adanya layanan DHCP server, nanti akan diberikan alamat IP address, apakah termasuk di sana subnet masnya, default gateway, ataupun DNS server kepada perangkat yang terkoneksi ke dalam jaringan itu. Dengan mendapatkan IP address, maka komputer klien tadi akan mendapatkan akses ke dalam jaringan untuk mendapatkan layanan. Nah, cara kerjanya mungkin di sini bisa dibaca dari internet serta manfaatnya. Nah, yang kita bahas di sini adalah bagaimana cara menggunakan atau menginstalasi konfigurasi layanan DHCP server menggunakan Debian OS atau sistem operasi Debian. Nah, sebagaimana yang kita pelajari sebelumnya tentang layanan-layanan jaringan, maka kali ini kita akan lakukan instalasi dan konfigurasi layanan DHCP server, sehingga nanti klien mendapatkan IP secara otomatis dari server DHCP. Nah, sebagaimana untuk konfigurasinya, kita terlebih dahulu harus login menggunakan user root seperti ini, lalu masukkan passwordnya. Nah, sebelum kita lakukan konfigurasi, di sini saya tampilkan dahulu konfigurasi dasar yang ada di server. Pertama, IP address. Nah, di sini IP address pada ENP0S3 di sini terjadi banyak sekali IP address virtual, sehingga di sini saya akan coba satu IP address dahulu. Pertama saya buka nano etc network lalu interface. Nah, di sini saya buat dahulu satu IP address saja, yaitu pertama pengaturan IP address auto LO-nya tetap seperti yang ditampilkan ini. Lalu IP server yang berada pada interface ENP0S3 dengan IP address 192.168.101. Nah, kemudian yang berikut yang saya blok ini kita nonaktifkan saja, karena ini awalnya saya gunakan untuk konfigurasi DNS. Sehingga untuk menonaktifkannya saya kasih tanda pagar di depannya. Nah, seperti ini. Jadi konfigurasi IP address cukup di auto ENP0S3 dengan IP address static
192.168.101. Jadi ini sebagai server untuk DHCP-nya. Lalu kita simpan, Ctrl X, lalu Y, Enter. Nah, setelah itu baru kita restart dengan service networking restart. Lalu kita Enter agar konfigurasi IP address tadi menjadi aktif. Nah, setelah kita konfigurasi dan kita berikan restart, maka lalu kita cek kembali IP address-nya. Nah, di sini sudah terlihat IP-nya hanya satu, yaitu 192.168.101. Nah, kemudian kita perlu menginstal, saya clear dahulu, kita perlu menginstal aplikasinya. Aplikasinya adalah ISC DHCP server. Ini terletak pada DHCP pada DPD2 ya, kalau pada installernya. Nah, di sini saya akan coba menggunakan, untuk mendapatkan aplikasinya kita download atau kita install melalui DPD. Nah, di sini saya coba dahulu menginstal melalui DPD. Untuk menginstal melalui DPD, maka kita bisa lakukan dengan memounting dari DPD. Nah, kalau kita lihat di sini menu pada virtual machine saya, maka saya lakukan pada mesin. Pada mesin, lalu masuk pada pengaturan. Lalu kita masuk kepada penyimpanan. Nah, di sini klik pada pengendali I2ID. Lalu kita masukkan di sini DPD-nya. Saya gunakan DPD 1 dulu. Lalu OK. Nah, lalu kita gunakan mountingnya apt cd-rom add, kita tambahkan dulu DPD-nya agar dia mengenali DPD 1. Nah, kemudian kita tambahkan lagi, selain dari sana juga bisa kita lakukan dari sini, dari bawah ini. Klik kanan, lalu masukkan ke DPD 2. Nah, paksa on mount. Untuk DPD 1-nya kita on mount, lalu kita masuk DPD 1. Lalu gunakan perintah tadi, apt cd-rom add. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah terbaca DPD 2, DPD binary 2. Lalu kita tambahkan lagi DPD 3. Kemudian keluarkan DPD 2 tadi yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu gunakan perintah awal kembali apt cd-rom add. Enter. Nah, sehingga pastikan sudah terbaca DPD 3. Nah, saya rasa kita cukup sampai DPD 3 saja. Lalu setelah itu kita gunakan apt update agar DPD 1, 2, dan 3 tadi aktif. Nah, setelah itu lalu kita lakukan, saya clear dulu layar. Lalu kita lakukan instalasinya dengan perintah apt install isc DHCP server. Seperti ini. Lalu kita enter. Nah, kalau ada pesan konfirmasi untuk menginstal, untuk melanjutkan, kita ketikkan Y, lalu enter. Nah, di sini butuh DPD 2, katanya Debian Linux. Untuk DPD 2 diperlukan untuk melanjutkan instalasi. Kita masukkan DPD 2, klik kanan tanda DPD ini, lalu kita pilih DPD 2. Lalu paksa on mount. Setelah itu baru enter.
Nah, prosesnya berlangsung. Nah, dalam proses instalasi di sini mungkin nanti banyak kita lihat ada tanda script warna merah. Itu adalah pilot. Di sini adanya bacaan pilot atau status error. Nah, ini diabaikan saja karena konfigurasinya belum kita lakukan. Nah, jika proses instalasinya kita sudah selesai, kita lakukan pengujian apakah instalasinya berhasil menggunakan perintah dpkg spasi -l lalu isc dhcp server lalu enter. Nah, jika versi nama aplikasinya dengan versinya sudah nampak di sini dengan jelas, maka seperti yang saya lihat atau kita lihat bersama, maka instalasi SC-DHCP server sudah berhasil. Nah, kita selanjutnya akan melakukan konfigurasi. Pertama, layar saya bersihkan, clear. Saya ke atas. Nah, kita konfigurasinya terletak pada direktori DHCP. Lalu kita masuk ke direktori etc lalu DHCP. Nah, sampai di direktori DHCP kita lihat isinya dahulu. Nah, di sini ada file dhcpd.conf. Jadi di sini dhcp.conf. Ini akan kita konfigurasi karena di sini letak konfigurasinya. Kita buka dengan nano dhcpd.conf. Lalu enter. Nah, di sini kita masuk ke baris di mana terdapat kata seperti ini. A slightly different configuration for an internal subnet. Nah, yang kita konfigurasi atau kita edit adalah yang saya kasih tanda blok ini. Nah, pertama, IP address server saya adalah 192.168.101. Itu adalah IP address server. Maka nanti untuk layanan DHCP server harus mengikuti networknya IP address server. Nah, untuk konfigurasinya pertama kita hilangkan semua tanda pagar yang ada pada script yang tadi saya blok. Jadi mulai dari subnet hingga tanda penutup kurung kurawal. Nah, lalu ini adalah subnet. Maka subnet ini kita ganti dengan subnet yang sesuai dengan IP address server kita, yaitu 192.168.101. Itu adalah IP server. Nah, karena IP server 192.168.101 dengan prefix per 24 atau kelas C, maka subnetnya adalah sama dengan network. Sehingga subnet atau network adalah 192.168.100. Lalu netmasknya adalah per 24, maka subnetnya berarti netmasknya berarti 255.255.255.0. Jadi ini adalah netmask atau subnet mask default untuk kelas C. Untuk ranknya ini harus mengikuti networknya server. Itu saya ganti ini menjadi 192.168.100. Nah, di sini ini hanya sebagai contoh. Misalnya untuk rank atau IP yang diberikan kepada klien, ranknya mulai misalnya 101 hingga 199. Maka saya buat 192, 168, 100.199. Nah, seperti ini. Kita sebut hingga 200.
Jadi ranknya adalah 192.168.101 hingga 192.168.100, ini berarti ada 199 klien ya, mulai dari 101 hingga 200. Berarti itu IP yang diberikan atau disewakan, jumlah IP yang disewakan untuk klien nanti. Kemudian option domain name server adalah IP address yang akan ditampilkan nanti pada DNS, IP DNS-nya. Nah, sebagai contoh di sini saya buat IP DNS-nya adalah 192.168.100.254 yang diperoleh dari router di atas dari server ini. Nah, kemudian jika ingin ditambahkan lagi bisa digunakan misalnya 8888. Nah, jangan lupa tanda titik koma di belakang script ini jangan sampai dihilangkan. Jadi ini DNS pertama, lalu DNS kedua 888, lalu antaranya itu harus diberi tanda koma. Kemudian option domain name adalah nama domain. Nah, di sini bisa kita gunakan jika kita sudah memiliki domain. Misalnya saya buat smkn 14sch.id misalnya. Kalian bisa menggunakan nama yang lain jika memang sudah ada konfigurasi sebelumnya di DNS. Tapi jika tidak ada, cukup dibuat sembarangan saja. Misalnya debian.net atau debian.com dan seterusnya. Nah, kemudian option router adalah IP router. Misalnya untuk IP router, di mana misalnya dalam jaringan ini ada sebuah router yang terhubung kepada server, bisa kita buat. Misalnya saya buat 192.168.100.254. Jadi sama dengan DNS pada settingan domain name server. Artinya option router ini harus memiliki network yang sama dengan router, yaitu sama-sama 192.168.100. Lalu option broadcast address adalah IP terakhir, yaitu IP 192.168.100.254. Itu IP broadcast di dalam scope atau subnet jaringan ini ya. Itu maaf, bukan 254, 255 ya. 192.168.100.255. Jadi saya ulangi, subnet itu adalah networknya, kemudian netmasknya adalah subnet mask dari jaringan ini, kemudian ranknya ini ditentukan dari berapa sampai berapa, punya saya 101 hingga 200. Lalu domain name server ini adalah IP yang akan ditampilkan nanti pada DNS atau IP DNS di klien. Nah, ini dipastikan adalah IP yang connect ke dalam internet. Kemudian nama domainnya akan ditampilkan nanti di dalam informasi DHCP pada PC klien. Kemudian IP router, ini adalah IP yang berada pada router yang nanti akan sebagai gateway di dalam jaringan ini. Nah, hanya itu konfigurasinya. Nah, setelah selesai kita konfigurasi, lalu kita simpan. Ctrl X, lalu Y, Enter. Saya clear. Nah, kemudian kita konfigurasi pada interface-nya, di mana nanti interface ini sebagai tempat
IP server itu berada untuk menjadi titik pemberian IP kepada klien. Caranya kita masuk pada file nano etc lalu default lalu isc dhcp server nano /etc/default /isc min dhcp min server, lalu kita enter. Nah, kita di sini yang kita tambahkan di sini adalah interface pada versi 4-nya karena menggunakan IP versi 4, yaitu interface yang digunakan di dalam jaringan ini. Interface-nya adalah ENP0S3. Ya, jadi kalau ada beberapa interface, maka gunakanlah interface yang merupakan tempat IP address server kita. Nah, karena di sini saya menggunakan VirtualBox, maka penamaan interface-nya ada ENP0S3. Jika menggunakan aplikasi lain nanti mungkin bisa menggunakan Ether0, Ether1 dan seterusnya. Nah, karena saya pada VirtualBox menggunakanlah ENP0S3 sesuai dengan nama interface yang dikenali oleh sistem operasi. Nah, untuk versi 6-nya kita nonaktifkan dengan tanda pagar. Nah, jika sudah, lalu kita simpan, Ctrl X. Lalu yes, enter. Nah, jika sudah kita instalasi dan konfigurasi, maka saatnya kita lakukan restart layanannya dengan menggunakan perintah service isc dhcp server lalu restart. Nah, pastikan tidak ada error. Nah, jika pesan tidak tampil, berarti proses restartnya berhasil. Nah, lalu bagaimana cara pengujiannya? Cara pengujiannya, pertama kita pastikan dulu koneksi kepada klien dari server ini menggunakan interface. Di sini punya saya adalah adapter hanya host atau host only adapter. Karena klien yang akan digunakan adalah PC host. Oke. Nah, jika virtual host only adapter sudah dipilih, maka saatnya kita lakukan pengaturan IP dari klien. Maka dari sisi klien, ini di Windows 10, klik kanan pada interface pojok kanan bawah, lalu pilih network. Lalu kita masuk pada change adapter option. Nah, kemudian yang kita pilih adalah interface VirtualBox host only Ethernet adapter, sebagaimana tadi terdapat pada server Debian. Lalu kita pilih dengan klik kanan, lalu pilih properties. Kemudian di sini ada Internet Protocol versi 4, kita pilih lalu properties. Nah, IP yang kita dapat di sini yang kita lakukan adalah kita lakukan IP secara Optane. Jadi pilih Optane and IP address automatically. Tujuannya adalah agar klien hanya mendapatkan IP dari server, jadi tidak disetting secara manual. Nah, jadi pastikan di sini Optane agar PC klien itu mendapatkan IP secara otomatis dari server. Lalu oke kan? Lalu close. Nah, jika sudah, sekarang kita refresh klik kanan, lalu kita jika tidak ada lagi di sini pencarian, maka lakukan pengujian dengan melihat statusnya. Kita klik status, lalu pilih detail. Nah, jika tampilan seperti ini, tadi kita ketahui bahwa IP server kita adalah 192.168.100. Jadi itu networknya 192.168.100.
Lalu untuk host ID-nya 1 untuk server. Nah, seharusnya IP address untuk klien adalah 192.168.100 sekian. Apakah 104 atau 105 dan seterusnya. Nah, tetapi di sini IP-nya adalah 192.168.56. Nah, berarti tidak sesuai dengan rank yang diberikan oleh server. Sementara fitur enable-nya untuk DHCP di sini sudah yes. Nah, berarti di sini ada trouble. Nah, ini biasa terjadi pada PC klien yang menggunakan VirtualBox. Kenapa? Karena IP 192.168.56 ini adalah IP default yang dibawakan oleh interface pada VirtualBox, yaitu menggunakan layanan VirtualBox. Nah, untuk itu kita lakukan trouble-nya dengan cara kita close dahulu. Lalu kita klik di taskbar, pilih Task Manager. Kita nonaktifkan dulu layanan DHCP server pada VirtualBox. Jadi VirtualBox itu memberikan layanan DHCP di luar dari DHCP yang diberikan oleh server Debian kita. Nah, kita cari di sini layanan DHCP server. Seperti ini. Pada VirtualBox ada DHCP server. Nah, kita refresh namanya. Karena bisa saja terjadi muncul beberapa DHCP server yang dikeluarkan oleh VirtualBox. Nah, jika layanan VirtualBox DHCP tadi kita temukan, maka selanjutnya kita lakukan penonaktifan dengan cara entas. Saya akan cari lagi. Kita pilih, kita ketikkan D. Ini nanti ditampilkan DHCP server. VirtualBox DHCP server itu kita cari. Lalu jika sudah ketemu, lalu kita klik kanan, kemudian pilih entas. Seperti ini, sudah ketemu VirtualBox DHCP server. Ini kita nonaktifkan. Caranya klik kanan, entas. Nah, biasanya jika tadi ada 3, salah satu saja kita entas, maka yang lain akan ikut terentas. Oke, kita periksa jika tidak ada lagi, maka kita lakukan kembali pada network connection. Kita refresh, lalu kita klik statusnya kembali, detail. Nah, jika masih muncul seperti ini, kita lakukan disable dahulu agar dia mengambil kembali, merequest kembali permintaan IP DHCP server. Lalu kita enablekan kembali. Nah, jika sudah, lalu klik kanan, lalu status. Nah, jika sudah seperti ini, sudah hilang tanda DHCP server dari VirtualBox, maka kita lakukan refresh. Lalu setelah kita lakukan refresh, lalu kita lakukan restart ulang dari server. Kita buka kembali Debian server kita, lalu ulangi perintah sebelumnya, yaitu service isc DHCP server restart. Nah, jika sudah, lalu kita kembali ke klien, lalu kita klik status. Maka di sini
interface pada klien akan mendapatkan IP yang diperoleh dari DHCP server di Debian atau server Debian. Nah, di sini IP yang diperoleh adalah, kita bandingkan dahulu dengan server. Kita buka kembali Debian kita. Sekarang kita buka kembali file yang tadi kita buka, yaitu nano-dhcp.conf. Lalu enter. Lalu kita scroll ke bawah. Sekarang kita uji apakah sama seperti ini. Ini kita blok. Kita lihat perbandingan dengan klien. Ini di server. Sementara server, informasi yang diperoleh adalah seperti ini. Lalu kita bandingkan dengan klien. Nah, ini saya geser. Nah, ini klien dan ini server. Nah, di sini DHCP enable sudah dipilih yes. Lalu IP address adalah 192.168.100.101. Ini harus berada di dalam rank server DHCP. Kita perhatikan di sini ranknya adalah 192.168.101 hingga 192.168.100.200. Nah, itu berarti IP address pada sisi klien memenuhi dan sesuai karena berada di dalam rank, yaitu 101. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0 dan ini sesuai dengan netmask 255.255.255.0 pada server. Kemudian DHCP server ini erat kaitannya dengan option router, itu 192. Saya ulangi, DHCP server adalah alamat dari IP server pada server Debian, yaitu menjadi IP gateway yang akan nanti jika connect ke dalam jaringan luar. Ini adalah IP interface pada server. Jadi secara otomatis menjadi IP server, itu IP yang berada pada server. Jadi 192.168.101 yang ada pada IP /4 DHCP server pada PC klien adalah IP server sendiri pada server Debian. Lalu IP gateway pada sisi klien 192.168.102.54 adalah IP router pada server Debian. Di sini 192.168.100.254. Jadi IP router pada server adalah IP gateway pada klien. Kemudian IP /4 DNS server ini 192.168.100.254 sama di sini. Pada option domain name server 192.168.100.254 dan 8888. Di sini 88 juga. Kemudian untuk option domain name smkn14sc.id itu berada pada connection spec DNS, itu smkn14sc.id. Nah, ini berarti konfigurasinya sudah sesuai bahwa IP address klien sudah mengikuti konfigurasi yang dibuat pada server. Jadi demikian konfigurasi dan instalasi DNS server. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat di dalam pemahaman tentang layanan jaringan untuk DNS server. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.